Pernah kepikiran gak sih sebenarnya apa sih yang kerja paling keras di dalam mesin motor kamu setiap saat? Di balik suara knalpot yang gahar dan tarikan gas yang responsif, ada satu pahlawan diam-diam yang bekerja non-stop, yaitu oli. Nah, beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas kenapa cairan ini jadi investasi paling penting buat motor kesayangan kamu. Yuk, kita mulai? Kita langsung mulai dari sini ya, kutipan dari Suzuki. Dan ini bukan buat nakut-nakutin, ini fakta di lapangan. Nyepelin urusan ganti oli itu ibarat kamu nyimpen bom waktu yang siap meledak dan yang paling parah nguras isi dompet. Jadi intinya jelas banget, sedikit perhatian buat oli sekarang, itu cara paling pinter buat hemat jutaan rupiah nantinya. Kebanyakan orang mikir tugas oli ya cuma melumasi. Wah, salah besar. Coba lihat deh, oli itu kayak kru serba bisa di dalam mesin kamu. Dia melumasi semua komponen biar nggak gesekan, dia mendinginkan mesin yang panasnya kayak neraka, dia bersih-bersih kerak sisa pembakaran, ngelindungin dari karat, bahkan bikin suara mesin lebih halus. Keren kan? Satu cairan tapi tugasnya 5. Oke, kita lanjutin pakai perumpamaan ini ya. Oli itu darahnya mesin. Persis kayak tubuh kita, mesin nggak bakal bisa hidup tanpa sirkulasi darah yang sehat. Darah ini yang bawa nutrisi dan buang racun. Nah, pertanyaannya, apa jadinya mesin motor kita kalau darahnya udah kotor, tua, dan mulai berkurang? Jawabannya, ya ini. Mimpi paling buruk buat semua pemilik motor. Oli yang udah jelek gak bisa mendinginkan. Akhirnya mesin demam alias overheating. Pelumasannya hilang, piston sama silinder saling baret, wah bisa rusak permanen. Mesin yang kerjanya berat pasti jadi haus bensin. Dan puncaknya, turun mesin. Biayanya bikin nangis, dan motor yang tadinya asik jadi nggak enak banget dibawa jalan. Oke, kita semua udah setuju kalau oli itu super penting. Tapi, jujur deh, pas di bengkel atau toko, lihat deretan botol oli, pusing kan lihat kode-kodenya? Kayak bahasa sandi. Tenang, anggap aja ini sesi pecahin kode rahasia. Selesai bagian ini, kamu dijamin bisa baca botol oli kayak mekanik profesional. Kode pertama yang paling sering kita lihat itu SAE, misalnya 10W40. Ini tuh soal kekentalan, gini cara gampang bacanya. Angka sebelum huruf W itu winter ya, itu nunjukin seberapa encer oli pas mesin lagi dingin. Makin kecil angkanya, makin gampang mesin nyala pas pagi-pagi. Nah, angka setelahnya itu nunjukin kekuatannya pas mesin udah panas. Makin tinggi, makin jago dia ngelindungin mesin pas lagi macet-macetan atau digeber. Terus ada pilihan antara oli mineral sama oli sintetis. Gampangnya gini, oli mineral itu dari bahan dasar minyak bumi apa adanya. Kalau oli sintetis itu dirancang khusus di laboratorium, molekulnya lebih rapi dan seragam. Hasilnya, tentu aja oli sintetis jauh lebih tahan panas, lebih bersih, dan umurnya lebih panjang. Emang sih, harganya sedikit di atas oli mineral, tapi ini kayak asuransi terbaik buat mesin-mesin motor modern. Kalau SAE, tadi soal kekentalan. Nah, JSO ini adalah potongan puzzle terakhir yang khusus banget buat motor. Urusan kopling. Ini standar dari Jepang yang gunanya mastiin oli yang kita pilih itu cocok sama sistem transmisi motor kita. Entah itu motor manual atau matic. Penting banget nih. Dan di sini, jangan sampai salah pilih. Gini bedanya. JASO MA itu buat motor dengan kopling basah, kayak motor sport atau bebek, yang kampas koplingnya kerendam oli. Oli ini dibikin biar koplingnya menggigit dan nggak slip. Sebaliknya, JASO MB itu dibikin super licin buat motor matic, yang koplingnya kering. Tujuannya biar mesin makin efisien dan irit. Salah pakai oli, itu sama aja kayak lari maraton tapi pakainya sepatu boots. Bikin rusak deh. Oke, ilmunya udah dapat semua nih buat baca kode di botol oli. Sekarang, gimana caranya kita pakai semua info ini buat milih oli yang bener-bener pas buat motor kita? Yuk, kita bikin jadi panduan yang super simple. Ternyata nggak ribet itu kok. Semuanya balik lagi ke 3 pertanyaan sederhana ini. Pertama, kamu tinggal di iklim yang gimana? Panas kan? Kedua, motor kamu jenisnya apa? Bebek, matic, sport. Dan ketiga, gaya kamu bawa motornya gimana? Santai, agresif, atau sering kena macet? Jawaban dari 3 pertanyaan ini bakal langsung nunjukin oli mana yang paling cocok. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya biar lebih gampang. Buat kita di Indonesia, yang tiap hari ketemu macet di iklim tropis, oli sintetis 10W40 itu udah paling pas buat jaga suhu mesin. Kalau kamu suka touring jauh, coba deh pakai yang sedikit lebih kental, kayak 15W50, biar ada perlindungan ekstra pas mesin digeber berjam-jam. Dan kalau kamu doyan main di sirkuit, udah nggak ada kompromi. Wajib hukumnya pakai oli full sintetis dengan spek paling tinggi. Ingat ya, milih oli yang benar itu baru setengah dari perjuangan. Setengahnya lagi adalah ngebiasain diri buat dengerin dan ngecek kondisi motor kita. Di bagian terakhir ini, kita bakal bahas beberapa kebiasaan sepele yang dampaknya bisa gede banget.
Motor kamu itu selalu ngasih kode loh kalau olinya udah minta diganti. Coba deh mulai peka. Misalnya suara mesin yang biasanya halus kok jadi kasar, atau tarikan gas rasanya jadi berat banget. Nah, itu kode pertama. Kalau mesin jadi gampang panas, itu udah teriakan minta tolong. Tanda yang paling jelas, cek stik olinya. Kalau warnanya udah hitam legam dan encer, jangan ditunda lagi, langsung ganti. Eits, ngecek volume oli juga ada caranya biar akurat. Kuncinya ada dua. Pertama, motornya harus di standar tengah, biar posisinya tegak lurus, bukan standar samping ya. Kedua, dan ini yang paling penting, pas kamu masukin lagi stik olinya setelah dibersihin, cukup dicelupin, jangan diputar. Kalau kamu putar, nanti hasil bacanya jadi salah, dan bisa-bisa kamu malah kelebihan isi oli. Oke, kita udah kupas tuntas semuanya. Dari fungsi vital oli, cara baca kodenya, sampai tips perawatannya. Sekarang, pertanyaan terakhir ini buat kamu renungkan. Motor itu bukan cuma alat transportasi kan? Itu investasi. Bahkan buat sebagian orang, itu sebuah kebanggaan. Nah, setelah semua penjelasan ini, coba jujur sama diri sendiri, oli yang sekarang ada di dalam mesin motor kamu, apa udah jadi pelindung terbaik yang bisa kamu kasih?